Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, yang maha pengasih dan maha penyayang. Dialah yang menurunkan ujian, dan pada saat yang sama, Ia juga yang selalu menyertakan jalan keluar. Dialah yang memberi kesulitan, dan sungguh, Ia telah menyimpan kemudahan dan hikmah yang luar biasa di baliknya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan sempurna dalam sabar dan tawakal yang mengajarkan kepada kita arti sejati dari sebuah perjuangan hidup. Setiap jiwa pasti diuji. Kadang, kita dihadapkan pada sakit yang merenggut kekuatan, kehilangan yang merobek hati, atau kegagalan yang memadamkan semangat. Pertanyaannya yang paling mendalam adalah, bagaimana kita menjadikan badai ujian itu sebuah jembatan menuju keberkahan, bukan sekedar kubangan penderitaan. Disinilah terletak rahasia agung yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rahasia sabar aktif. Sahabat yang dirahmati Allah, seringkali kita memahami sabar secara sempit, sebagai sikap menahan diri, menahan marah, menahan kecewa, atau menahan rasa sakit. Kita berpikir sabar adalah pasif, diam, atau berhenti berusaha. Tidak. Sabar dalam Islam adalah kekuatan yang aktif. Sabar yang sejati justru adalah energi yang mendorong kita untuk bergerak, berjuang, dan terus mencari ridho serta keberkahan Allah di tengah hiruk-pikuk ujian kehidupan. Bayangkanlah seorang petani. Ia menanam benih. Jika ia hanya sabar tanpa menyiram, merawat, dan menjaga tanahnya, benih itu tidak akan pernah menghasilkan panen. Sabar sejati adalah sabar yang bekerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ini dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini jelas. Sabar bukanlah pasrah yang kosong. Sabar harus dibarengi dengan amal nyata, dengan sholat, dengan usaha, dengan perbaikan diri. Melampaui kesabaran berarti kita tidak berhenti hanya pada menahan diri, tapi aktif mencari jalan kebaikan di tengah kesulitan. Kesabaran adalah fondasi. Tanpanya, kita mudah runtuh dan menyerah pada keputusasaan. Usaha adalah sayap. Tanpanya sabar hanya menjadi penantian yang sia-sia dan tak berarti. Teladan Rasulullah SAW adalah cerminan sabar aktif. Ketika beliau dan para sahabat diusir dari Mekah, mereka tidak hanya berdiam diri dalam kesedihan. Mereka hijrah ke Madinah, membangun peradaban baru, berjuang, dan terus melangkah maju. Ini adalah sabar yang heroik dan aktif. Firman Allah dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini menuntut kita untuk bergerak. Jika kita hanya menunggu tanpa perubahan dan tanpa pergerakan, keadaan tidak akan pernah berubah. Mari, jadikan sabar sebagai fondasi yang kokoh dan usaha sebagai sayap yang kuat yang membawa kita terbang menuju keberkahan. Setiap ujian yang datang, sekecil apapun itu, selalu menyimpan peluang keberkahan yang luar biasa. Masalahnya kita seringkali hanya fokus pada rasa sakit, kesulitan atau kehilangan yang terlihat di permukaan. Ujian hidup ini adalah ladang amal terbaik. Saat sakit, kita bisa lebih banyak berdoa, memperbanyak istighfar, membersihkan dosa, dan merenung. Saat kehilangan, kita belajar menghargai nikmat yang tersisa dan bersiap untuk bertemu dengan sang pemilik segalanya. Saat gagal, kita belajar arti gigih, bangkit, dan merancang usaha yang jauh lebih baik. Orang yang sabar secara aktif akan mencari peluang berkah di setiap musibah. Ia tidak sekedar menahan diri, tetapi ia segera bangkit, berdoa, menolong orang lain, dan memperbanyak amal, sehingga ujian itu justru menjadi jalan keberuntungan dalam hidupnya. 3 bentuk sabar. Aktif memperbaiki diri. 1. Sabar dalam ketaatan, menjalankan perintah Allah meski terasa berat, seperti mendirikan salat di tengah kantuk atau berpuasa saat lapar. 2. Sabar dalam menjauhi maksiat, menahan diri dari dosa dan godaan meski lingkungan atau nafsu mendorong kita ke sana. 3. Sabar menghadapi takdir Allah, menerima ujian hidup dengan hati yang ikhlas.
Tawakal, puncak dari sabar aktif. Setelah kita sabar dalam menghadapi kesulitan, dan setelah kita berusaha sekuat tenaga sebagai wujud dari sabar aktif, disinilah peran tawakal muncul. Tawakal adalah puncak dari sabar aktif. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Ia berangkat pagi dalam keadaan lapar, lalu pulang sore dalam keadaan kenyang." Perhatikan, burung itu keluar berusaha mencari makan. Ia tidak hanya duduk di sarangnya. Itulah tawakal, keseimbangan sempurna antara usaha nyata dan pasrahnya hati kepada Allah. Buah manis kesabaran aktif. Apa yang kita tuai dari sabar yang aktif, buahnya sungguh manis dan abadi. Hati menjadi tenang, rizki menjadi lapang, hubungan dengan manusia membaik, dibukakan jalan kebaikan. Kesabaran aktif menjadikan hidup kita bermakna. Kita tidak lagi melihat ujian sebagai beban, tetapi sebagai jalan tol menuju kebaikan yang lebih besar dan derajat yang lebih tinggi di sisinya. Tujuan akhir, ridho dan cinta Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, tujuan utama dari semua kesabaran kita bukan sekadar agar kita kuat menghadapi hidup. Tujuan sejatinya adalah mencapai ridha Allah. Allah menjanjikan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10, "Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Pahala tanpa batas, ridha Allah, dan surganya adalah hadiah teragung bagi hamba yang sabar sekaligus aktif mencari keberkahan. Mari kita renungkan kembali. Sabar sejati adalah sabar yang aktif. Sabar yang mendorong kita bangkit, berusaha, memperbaiki diri, bertawakal, dan terus mencari cinta serta keberkahan Allah. Hidup ini pasti berhiaskan ujian, tetapi ingatlah, ujian bukanlah akhir. Ujian adalah jalan menuju kebaikan, kedewasaan, dan surga. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mampu melampaui sabar, yang tidak hanya bertahan, tetapi juga bergerak penuh semangat mencari ridhonya. Semoga setiap ujian yang kita hadapi menjadi ladang amal, penghapus dosa, penguat iman, dan tiket menuju surganya yang abadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.